Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat. Saya berkuliah di Universitas Pamulang dengan program studi Teknik Informatika. Alamat kampus berada pada Jalan Surya Kencana, nomor 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khatib Arifai SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gali Maulana Ismail. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah tantangan dan solusi dalam pengembangan sistem informasi, kemudian pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi, kemudian yang ketiga, peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi, dan yang keempat, penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Pada pengembangan sistem informasi terdapat dua komponen, yaitu tantangan dan solusi. Pada setiap pekerjaan, tantangan dan solusi ini selalu berdampingan, di mana setiap ada tantangan pasti ada solusinya. Perlu diketahui bahwa terdapat 3 permasalahan pada saat pengembangan sistem informasi. Pertama, pengetahuan, kedua persiapan, dan yang ketiga implementasi. Pada pengetahuan, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakan setiap hari. Dan pada tahap analisa, developer juga tidak mengetahui benar-benar proses bisnis yang berlangsung, atau juga karena standar dari developer yang kurang dalam membuat program, sehingga program yang dihasilkan adalah program yang baik dari kacamata developernya sendiri, bukan dari beberapa pihak. Karena ketidaktahuan pengguna, maka masalah ini bisa diabaikan, di mana pengguna juga tidak keberatan dengan program yang diberikan untuk digunakan. Yang kedua adalah persiapan. Kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan bisnis proses, sehingga pada implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru, seperti melakukan tambah sulam yang berakibat pada benang kusut, akan membuat suatu aplikasi yang tidak dapat diandalkan. Dan aplikasi hanya dibuat sebagai program untuk melakukan entry data. Dan ketiga, dalam implementasi, sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna yang sudah disibukkan dalam kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikutinya, tetapi pada kenyataannya semua tidak berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya ini, staf pada bidang teknologi, misalkan dia diperbantukan pada bidang lain. Nah, ketika aplikasi ini sudah jadi, dia sibuk pada bidang yang diperbantukan, sehingga aplikasi ini tidak menjadi prioritas pertama. Alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen adalah karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi. Menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol, meminta keahlian dalam mengimbangi risiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Kemudian ada bentuk-bentuk tantangan. Yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Kemudian yang kedua, tantangan strategi bisnis. Yang ketiga, tantangan globalisasi. Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Tantangan investasi sistem informasi, pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditujukan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali atau good return dari investasi sistem informasi tersebut. Ternyata salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Kemudian yang kedua, tantangan strategi bisnis. Selain investasi TI yang berat, banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka. Karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplement yang diperlukan agar dapat menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja.
Kekuatan dari komputer hardware atau software tumbuh lebih cepat dari kemampuan organisasi untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi. Untuk mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari TI, menyadari produktivitas yang asli, dan agar berdaya saing serta efektif, maka organisasi perlu melakukan desain ulang. Mereka harus membuat perubahan fundamental dan perilaku, membangun model bisnis, menghilangkan peralatan kerja yang kadaluarsa, mengeliminasi proses bisnis dan struktur organisasi yang modelnya tidak efisien. Kemudian tantangan globalisasi, pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda. Kemudian untuk membangun sistem informasi yang multinasional dan terintegritas, maka bisnis harus membangun standar global hardware, software, dan komunikasi, menciptakan akuntansi dan struktur laporan antar budaya, serta mendesain proses bisnis transnasional. Dan keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Untuk membangun infrastruktur TI yang baru merupakan tugas yang memang berat. Banyak perusahaan yang berjuang mengintegrasikan pulau teknologi dan sistem informasi mereka. Kemudian yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan, etika dan pengawasan. Meskipun sistem informasi memberikan keuntungan efisiensi yang besar, mereka juga menciptakan masalah dan tantangan sosial dan etis baru seperti ancaman ke individual privacy dan hak kepemilikan intelektual, masalah kesehatan berhubungan dengan komputer, kemudian kejahatan komputer dan eliminasi pekerjaan. Kemudian tantangan besar dari pengelolaan atau manajer adalah membuat keputusan terinformasi yang sensitif sampai ke konsekuensi dari sistem informasi sampai ke yang negatif. Kemudian terdapat solusi. Pertama itu keamanan dan kendali harus menjadi suatu prioritas. Memang betul. Jadi keamanan ini harus menjadi sebuah prioritas, karena jika keamanan ini terancam, maka sebuah perusahaan akan mengalami sebuah gelombang yang mengakibatkan kerugian. Kemudian mengkoordinasi dan merencanakan keamanan perusahaan secara keseluruhan dalam perencanaan bisnis. Semua perencanaan itu semua kegiatan harus direncanakan, dikoordinasikan, kemudian dengan dukungan dan komitmen dari manajemen puncak diperlukan untuk memastikan bahwa keamanan adalah prioritas dari perusahaan dan penting di semua aspek dari bisnis tersebut. Dan memang manajemen puncak ini memang direktur dan pimpinan ya memang harus mendukung dan komitmen sehingga keamanan suatu perusahaan bisa terjamin. Kemudian pendekatan kontemporer ada 3, teknis, perilaku, dan sosioteknis. Teknis ini riset operasi, ilmu komputer, bisnis manajemen, kemudian perilaku ada sosiologi, ekonomi, psikologi, dan sosioteknik ini gabungan dari teknis dan perilaku. Riset operasi berfokus pada teknis matematika untuk mengenalkan parameter dari organisasi seperti transportasi, pengawasan, persediaan, dan biaya transaksi. Dan ilmu komputer berfokus pada pengembangan teori perhitungan, metode perhitungan, dan metode akses dan menyimpan data yang efisien, menyimpan data pada database. Kemudian pada perilaku ada sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Maksud dari sosiologi ini adalah mempelajari keterkaitan individu dan mempelajari keterkaitan dengan pola pengambilan keputusan. Ahli sosiologi mempelajari sistem informasi dengan melihat bagaimana kelompok dan organisasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi, juga bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian untuk ekonomi mempelajari sistem informasi dengan menggunakan sistem informasi keterkaitan dengan proses produksi barang-barang digital, dinamika dari pasar digital, dan pemahaman bagaimana sistem informasi baru mengubah pengawasan struktur biaya di dalam perusahaan. Bagian penting dalam bidang sistem informasi adalah
isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pemeliharaan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integrasi strategi bisnis, desain, implementasi, realisasi, dan manajemen tidak dapat digali dengan baik dengan pendekatan teknis. Kemudian sistem informasi manajemen menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan desain operasi dengan metode praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Juga menekankan pada isu keperilakuan yang diangkat oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Perspektif sistem sosioteknik membantu menghindari pendekatan teknologi ini pada sistem informasi. Penekanannya adalah pada perlunya optimasi kinerja sistem secara keseluruhan, baik teknis maupun perilaku. Hal ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan didesain agar sejalan dengan kebutuhan organisasi dan ini. Kemudian peranan SIM dalam organisasi, pertama kegiatan operasional, keputusan, dan persaingan. Saat ini, informasi teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana teknologi yang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Sistem informasi menjadi 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan operasional, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mendukung persaingan keuntungan strategis. Pertumbuhan yang pesat di teknologi komputer dan jaringan, termasuk teknologi internet, telah mengubah struktur organisasi yang memungkinkan secara instan informasi distribusi di dalam dan di luar organisasi. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendesain ulang dan mempertajam organisasi, transfer struktur organisasi, ruang lingkup organisasi, melaporkan dan mengendalikan mekanisme, praktik-praktik kerja, arus kerja, serta produk dan jasa. Pada akhirnya, proses bisnis yang dilakukan secara elektronis membawa organisasi lebih dikelola secara digital, yang membawa dampak pada hal yang pertama, organisasi semakin ramping. Oleh karena maksudnya adalah banyak organisasi ini sekarang dirampingkan termasuk jumlah pegawainya dan tingkat hierarkis manajemennya. Kemudian pemisahan pekerjaan dari lokasi, teknologi komunikasi telah mengintegrasi jarak sebagai satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan. Nah, artinya kita sebagai programmer dapat bekerja secara jarak jauh yang bisa disebut dengan remote. Jadi dengan teknologi yang sekarang sangat membantu para pekerja, jadi tidak usah langsung ke TKP, jadi bisa langsung bisa dari rumah atau dari mana saja. Kemudian penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Peran strategis sistem informasi dalam organisasi adalah memperbaiki efisiensi operasi, meningkatkan inovasi organisasi, dan membangun sumber daya informasi yang strategis. Peranan sistem informasi yang pertama, minimize risk atau meminimalisir risiko pada perusahaan, kemudian reduce cost, pengurangan biaya operasional perusahaan, add value, menciptakan nilai lebih, dan keempat, create new realities, menciptakan realities baru. Yang pertama, meminimalisir risiko pada perusahaan. Maksudnya adalah setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lainnya. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk menilai risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh pebisnis, seperti forecasting, financial advisory, planning expert, dan lain sebagainya. Selain itu, kehadiran teknologi informasi merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Karena ada reduce cost, peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 cara untuk mengurangi biaya operasional melalui penerapan sistem informasi, yakni eliminasi proses yang dirasa tidak perlu, kemudian simplifikasi proses, kemudian integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis, serta otomatisasi proses. Kemudian 3, add value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.
Kemudian create new utilities. Pesatnya teknologi internet menghasilkan suatu arena bersaing bagi perusahaan di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penggunaan e-commerce, e-loyalty, e-customer, dan lain sebagainya dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Dengan semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis, maka menuntut manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan mendukung kegiatan bisnis. Untuk itu dibentuk sebuah perusahaan dalam bidang manajemen sistem informasi. Jadi harus ada perubahan dalam sistem informasi ini. Nah, perubahan yang terjadinya adalah dengan diterapkannya perencanaan strategi sistem informasi. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, peningkatan perencanaan strategi sistem informasi menjadi tantangan yang serius bagi pihak manajemen sistem informasi. Baik, demikian presentasi mengenai sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.